Baik, yang pertama ada identitas jurnal. Judul jurnal yang pertama, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di era revolusi industri 4.0 yang ditulis oleh Fitrianti. Sedangkan judul jurnal yang kedua, strategi peningkatan kompetensi dalam menyiapkan aparatur sipil negara di era revolusi industri 4.0 yang ditulis oleh Devi Pramasti Wulandari. Untuk abstrak jurnal yang pertama, peran strategis ASN sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan publik, perekat persatuan bangsa, sekaligus pelayan publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan besar di era revolusi industri 4.0. Dalam era digital ini, ASN dituntut untuk mengubah mindset dari sikap statis menjadi dinamis serta tidak lagi takut terhadap perkembangan teknologi, melainkan menguasai dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja. Penguasaan teknologi informasi, kemampuan berinovasi, dan juga keterampilan menciptakan layanan publik berbasis digital menjadi elemen penting dalam pengembangan kompetensi ASN. Seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, ASN harus bekerja lebih maksimal, cepat, dan inovatif, sementara pemerintah di semua tingkat perlu mendukung transformasi ini melalui kebijakan yang pro-revolusi industri 4.0. Untuk abstrak jurnal yang kedua, era revolusi industri 4.0, ASN dituntut memiliki kompetensi yang kuat agar mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berintegritas. Di Kabupaten Lamongan, kualitas ASN masih rendah dan pengembangan kompetensi belum optimal, sehingga menjadi tantangan dalam menghadapi digitalisasi pemerintahan. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan, termasuk membentuk generasi ASN unggul menuju Smart ASN 2024. Dengan strategi pengembangan yang tepat, ASN diharapkan mampu beradaptasi dengan teknologi dan perubahan zaman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih efektif. Di bagian pendahuluan jurnal pertama, pada era revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi seperti big data, otomatisasi, dan kecerdasan buatan mengubah cara kerja pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga birokrasi harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. Namun, kualitas ASN di Indonesia masih tergolong rendah, dan pengembangan kompetensi selama ini belum dilakukan secara sistematis. Meskipun tuntutan zaman menuntut ASN untuk terus meningkatkan kemampuan teknis dan digitalnya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi ASN secara terencana dan berkelanjutan agar mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan permasalahan tersebut, tulisan ini mengangkat rumusan masalah mengenai strategi pengembangan kompetensi ASN di era revolusi industri 4.0 dengan tujuan merumuskan dan menjelaskan strategi yang diperlukan agar ASN dapat bersaing, beradaptasi, dan bekerja lebih efektif di tengah perubahan teknologi yang semakin cepat. Untuk pendahuluan jurnal kedua, perkembangan teknologi di era digital dan revolusi industri 4.0 menuntut birokrasi bergerak menuju tata kelola modern berbasis digital, sehingga kompetensi ASN menjadi faktor kunci. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sangat menentukan kualitas kinerja ASN sebagai penyelenggara pelayanan publik. Sebagai pegawai negeri sipil yang digaji negara dan bertugas menjalankan fungsi pemerintahan, ASN harus terus meningkatkan kemampuannya agar pelayanan publik berjalan lebih efektif dan efisien. Pendidikan dan pelatihan menjadi sarana utama dalam pengembangan kompetensi tersebut, karena membantu ASN memahami tugas, menguasai keterampilan baru, dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Dengan pengembangan yang terarah dan berkelanjutan, ASN diharapkan mampu memenuhi tuntutan zaman dan mendukung terwujudnya pemerintahan yang profesional dan juga responsif. Metode yang digunakan pada kedua jurnal artikel ini berbeda. Pada jurnal yang pertama tidak digunakan metode apapun, sedangkan pada metode kedua digunakan metode deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Metode yang digunakan ini dilakukan dengan melakukan pengumpulan data melalui teknik observasi langsung dan wawancara secara langsung di lingkungan BKPSDM Kabupaten Lamongan. Dengan metode ini, penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam dan komprehensif tentang strategi pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Lamongan dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan pada era 4.0. Hasil pembahasan yang terdapat pada kedua artikel jurnal memiliki perbedaan yang cukup kentaran. Pada artikel jurnal yang pertama, mereka menegaskan bahwa pengembangan kompetensi ASN di era revolusi industri 4.0 merupakan kebutuhan mendesak karena perubahan teknologi menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk itu, pengembangan kompetensi harus dilakukan secara terencana dan sistematis, karena ASN itu diminta harus mampu menguasai
digitalisasi dengan melalui 3 langkah utama, yaitu perencanaan kebutuhan kompetensi dan analisis kesenjangan kemampuan. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan tuntutan jabatan serta evaluasi yang lebih terukur untuk mengukur efektivitas peningkatan kompetensi. Secara keseluruhan, pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara berkelanjutan agar mereka mampu bersaing, beradaptasi, dan memberikan pelayanan publik yang optimal di tengah tantangan era digital. Sedangkan pada jurnal artikel yang kedua, hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN di Kabupaten Lamongan masih menghadapi tantangan yang cukup besar, seperti rendahnya tingkat pendidikan ASN, minimnya motivasi untuk berkembang, ketidakmampuan terhadap teknologi, serta keterbatasan anggaran. Demi mengatasi hal-hal tersebut, BKPSDM Kabupaten Lamongan menjalankan berbagai program seperti Diklat, Bimtek, dan sosialisasi yang nantinya melalui program-program tersebut, BKPSDM ini berupaya dapat membentuk ASN yang lebih kompeten dan siap menjadi Smart ASN 2024 sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat. Dari kedua perbedaan hasil pembahasan dapat menunjukkan bahwa jurnal artikel yang pertama memberikan pembahasan bahwa ASN itu harus melek teknologi, sedangkan pada jurnal artikel yang kedua lebih menunjukkan hasil dari artikel yang pertama, bahwasannya ASN itu harus melek teknologi, namun kepada kenyataannya masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan ASN yang melek teknologi dan digitalisasi. Kesimpulan pada jurnal pertama yaitu pada era revolusi industri 4.0, birokrasi harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal. Karena pada era tersebut, kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan mengubah cara kerja pemerintah dan pelayan publik. Hal tersebut menuntut ASN memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas, terutama dalam penggunaan teknologi. Maka dari itu, pengembangan kompetensi harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan kebutuhan kompetensi, melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan jabatan, serta evaluasi yang terstruktur. Pengembangan ASN harus berkelanjutan dan harus konsisten agar dapat beradaptasi dan memberikan pelayanan publik yang optimal. Pada kesimpulan jurnal kedua, penelitian ini menegaskan bahwa ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, sehingga ASN harus mempunyai kompetensi yang berkualitas mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di Kabupaten Lamongan, ASN masih menghadapi tantangan besar terkait pengembangan kompetensi, seperti rendahnya pendidikan ASN, kurangnya motivasi untuk berkembang, tidak paham teknologi, dan kurangnya anggaran. Kondisi ini menghambat peningkatan kualitas ASN di era digital dan membuat kualitas pelayanan publik tidak maksimal. Untuk mengatasi masalah tersebut, BKPSDM Lamongan menjalankan beberapa program yang berupa Diklat, Bimtek, dan sosialisasi untuk meningkatkan keterampilan ASN, memahami tuntutan revolusi dan pengembangan teknologi. Melalui program tersebut, ASN diharapkan lebih kompeten dan menjadi Smart ASN dengan memberikan pelayanan publik yang lebih efektif di era digital. Berdasarkan pembahasan jurnal pertama, direkomendasikan beberapa saran, yaitu pengembangan kompetensi ASN harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan agar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di era digital. Maka dari itu, instansi perlu menyediakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dengan memastikan atau mengontrol secara rutin melalui evaluasi untuk melihat peningkatan dan perkembangan. Selain itu, dukun para pemimpin sangat penting agar para pegawai termotivasi dalam meningkatkan kemampuan mereka. Dengan cara yang terstruktur dan terarah, ASN akan dapat berkembang dan beradaptasi sesuai dengan era industri ini dan dapat melayani masyarakat dengan baik dan optimal. Sedangkan menurut pembahasan kedua, direkomendasikan beberapa saran, yaitu untuk meningkatkan kompetensi ASN di Kabupaten Lamongan, pemerintah daerah perlu memperbaiki kualitas pelatihan yang diberikan, terutama terkait kemajuan teknologi. Selain itu, motivasi ASN harus ditingkatkan agar ASN merasa dihargai dan terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk memaksimalkan hal tersebut, maka pemerintah perlu anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tersebut agar terus berkelanjutan. Evaluasi secara rutin juga harus terus dilakukan untuk terus mengontrol pelaksanaan dan melihat hasil untuk memperbaiki program ke depannya. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasan kelebihan dan juga kelemahan dari setiap jurnal. Yang pertama, kita akan fokus kepada kelebihan dari setiap jurnal.
Kedua jurnal ini sama-sama memiliki relevansi tinggi di dalam kelebihan jurnalnya, di mana setiap jurnal fokus terhadap pembahasan yang relevan dengan kondisi atau kebutuhan saat ini. Masing-masing jurnal berisi semacam pembahasan terhadap pengembangan kompetensi ASN dalam menghadapi tantangan revolusi industri yang mengedepankan teknologi dan juga digitalisasi sehingga dapat mengimplementasikan pelayanan publik secara efektif dan juga efisien. Lalu, jika ditelisik lebih dalam, di jurnal pertama juga mempunyai kelebihan, di mana jurnal dianggap mempunyai aspek komprehensif dan membahas konsep yang mengusung pengembangan berkelanjutan. Maksudnya, penulisan jurnal ini diisi dengan materi yang mencakup berbagai aspek yang saling bersangkutan dan juga pembahasan pengembangan berkelanjutan yang diperlukan ASN yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sehingga konsep yang diusung ini dapat mengikuti perubahan kebutuhan dan tuntutan zaman. Sedangkan dalam jurnal kedua, kelebihannya yaitu pengakuan terhadap tantangan nyata yang dihadapi ASN dan juga fokusnya kepada pembangunan ASN. Hal ini yang membahas permasalahan apa saja yang terjadi di lapangan dan memberikan gambaran real terkait kondisi dan situasi di lapangan. Tidak hanya itu, penulisan jurnal ini berfokus pada pentingnya pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan-pelatihan dan juga pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas dari setiap aparatur ASN. Kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu kelemahan dari setiap jurnal. Di dalam kelemahan setiap jurnal, ada satu poin yang saling bertentangan. Poin itu ialah di dalam jurnal pertama tidak dijelaskan secara rinci tantangan dan juga hambatan dalam pengimplementasian atau pengembangan strategi guna mengembangkan kompetensi setiap ASN. Sedangkan di jurnal kedua, poin ini, yakni tantangan dan juga hambatan, termasuk ke dalam salah satu pembahasan dalam jurnal tersebut. Di jurnal pertama juga mempunyai kelemahan, yaitu kurangnya pembahasan yang menjadi fokus umum dan kurangnya pelibatan perspektif ASN. Hal ini bermaksud, strategi yang dibahas di dalam jurnal ini masih kurang dijelaskan secara rinci, dan juga pelibatan perspektif dari seorang ASN di dalam jurnal ini dianggap kurang ditonjolkan. Penulisan jurnal ini lebih menitik beratkan pada pembahasan sebuah kebijakan dan juga pandangan dari para pejabat atau pemerintah saja. Sedangkan kelemahan di jurnal kedua, penulisan jurnal dianggap kurang memiliki pendekatan terhadap inovatif dan juga teknologi di dalam pengembangan kompetensi. Dan ketergantungan pada data dan informasi yang cukup terbatas menjadi salah satu kelemahan di jurnal ini. Dari dua artikel yang direview, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kompetensi ASN menjadi kebutuhan yang sangat penting di era revolusi industri 4.0. Percepatan digitalisasi dan otomatisasi menuntut ASN untuk mampu beradaptasi, menguasai teknologi, serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan efisien. Proses ini harus dilakukan secara terencana, melalui analisis kebutuhan, pelatihan relevan, dan evaluasi berkelanjutan. Namun, berbagai hambatan seperti rendahnya pendidikan, motivasi yang kurang, literasi teknologi yang rendah, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan, terutama di daerah. Karena itu, dukungan pemerintah dan pimpinan sangat dibutuhkan, agar ASN dapat berkembang menjadi smart ASN yang adaptif dan inovatif. Dari sisi akademik, isi dari kedua artikel ini sangat berkaitan dengan materi MSDM sektor publik. Pembahasan mengenai pelatihan, pengembangan kompetensi, dan peningkatan profesionalisme ASN mencerminkan konsep training and development, serta manajemen kinerja berbasis kompetensi yang menjadi fokus MSDM modern. Tantangan seperti minimnya motivasi, keterbatasan anggaran, dan rendahnya literasi teknologi juga menggambarkan isu klasik dalam birokrasi yang sering dibahas dalam MSDM. Selain itu, dorongan menuju smart ASN dan layanan publik digital menunjukkan penerapan nyata konsep reformasi birokrasi, modernisasi pemerintahan, dan transformasi SDM. Dengan demikian, kedua artikel ini tidak hanya menggambarkan kebutuhan praktis di lapangan, tetapi juga memperkuat teori-teori kunci dalam MSDM sektor publik.